Shalom Bapak Ibu semua, apa kabar? Saat ini kita bersama-sama ada di khotbah minggu bersama Box Willy. Dan tema khotbah minggu kali ini adalah Tuhan pegang tanganku, katakan amin. Mazmur 73 kedua 3, tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku, katakan amin. Melalui khotbah minggu kali ini, saya mengajak saudara semua untuk melihat sejenak kedua telapak tangan ini, tangan kita masing-masing. Bukan hanya sebatas itu saja, khotbah minggu kali ini juga memanggil kita semua untuk menyadari bahwa betapa lemah dan rapuhnya tangan kita masing-masing ini. Dan yang lebih dahsyatnya lagi, khotbah kali ini mendorong kita semua untuk memahami bahwa walaupun tangan kita ini lemah dan mudah rapuh, ada tangan yang kuat dan perkasa, yaitu tangan Tuhan kita Yesus Kristus yang memegang tangan kita ini. Katakan amin. Pernahkah saudara memandang kedua telapak tangan Anda? Jika jarang atau bahkan tidak pernah Anda melakukannya, maka mungkin ini saatnya untuk Anda untuk mengambil waktu sejenak dan memperhatikan kedua telapak tangan Anda masing-masing dengan seksama. Bagi saya pribadi, telapak tangan begitu berharga. Tentu, banyak hal yang tangan tersebut telah lakukan bagi kita, bagi Anda dan bagi saya tentunya. Tangan mampu membelah lembut, namun juga mampu menyakiti. Tangan bisa memberkati, namun bisa juga merampas. Kita makan menggunakan tangan. Kita bekerja menggunakan tangan. Bahkan memindahkan gunung pun menggunakan tangan. Ya, memindahkan gunung. Apa yang perlu kita lakukan hanyalah mempersatukan mereka, saling melipat, saling mengikat, saling berlutut dan berdoa. Tak ada tidak bisa dilakukan oleh sebuah doa. Tangan melakukan banyak hal di dalam hidup kita, baik maupun buruk. Namun, pernahkah kita bertanya, apa yang tangan ini bisa lakukan setelah kita meninggal nanti? Mungkin Anda mengatakan tak ada. Mungkin itu jawaban Anda. Kalau begitu jawaban Anda, maka maaf, rasanya Anda salah. Khotbah minggu ini juga ingin menyadarkan kita bahwa Tuhan mengulurkan tangannya dan berkata, anakku. Dengan apa kita menyambutnya, saudara? Tentu dengan tangan kita juga. Amin. Kita memegang tangannya, menikmati perlindungannya, dan membiarkan dia mengantarkan kita ke jalan kebenaran, bahkan masuk ke gerbang surga. Tidak ada yang lebih berharga daripada saat itu. Amin. Tapi apa kita yakin tangan kita cukup bersih untuk menyambut Yesus? Entahlah, sebagai pelayannya, Anda masing-masinglah yang lebih tahu. Mungkin sebaiknya kita tanyakan langsung kepadanya. Mulailah berlutut, satukan tangan kita dan berdoa. Amsal 12 ayat ke-14. Setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataan, dan orang mendapat balasan daripada yang dikerjakan tangannya. Amin. Saudara, mintalah pengampunan karena ia tidak memegang tangan orang yang berbuat jahat. Perbuatlah hal yang benar, karena orang mendapatkan balasan daripada yang dikerjakan tangannya juga. Yesaya 41 ayat ke-10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Katakan amin. Ayat ini menguatkan kita semua bahwa dalam segala situasi kita tidak perlu takut karena Tuhan selalu menyertai kita dan kita dapat mengandalkannya. Amin. Tuhan memberikan jaminan bahwa Ia akan memberikan kekuatan, pertolongan, dan penopangan melalui tangan kanannya yang benar, yang besar, yang dahsyat itu. Kita dapat memiliki keyakinan dalam hidup ini bahwa karena Tuhan Allah kita selalu hadir di sisi kita dan menyediakan segala yang kita butuhkan. Saudara, dari dahulu, masalah terbesar manusia adalah ketakutan dan kebimbangan. Sampai kini pun, terus itu menjadi masalah keseharian kita dalam berbagai sisi dengan berbagai bentuk. Melalui Nabi Yesaya, Allah menyerukan agar umatnya jangan takut dan jangan bimbang. Ayat ini tentunya ditujukan kepada kita juga. Tuhan yang meneguhkan dan memegang kita dengan tangan kanannya. Amin. Pada umumnya, tangan kanan lebih kuat dari tangan kiri. Untuk hal-hal yang sulit kita lakukan, cenderung kita memakai tangan kanan ini. Bahkan menerima atau memberi sesuatu lebih etis dan sopan dengan memakai tangan kanan juga. Seolah tangan kanan memiliki daya lebih kuat dan lebih sempurna. Ya, jadi dengan tangan kanan Allah kita diteguhkan, ditolong dan dipegang. Artinya adalah Allah dengan kesempurnaan dan kekuatan penuhnya menjaga kita. Puji Tuhan. Katakan amin. Oleh sebab itu mari kita yakini bahwa apa yang dikatakan Tuhan melalui Nabi Yesaya ini, sebagaimana Dia berkata dan berjanji memegang kita, peganglah janjinya. Amin. Kemenangan hidup kita bergantung kepada sejauh mana kita meyakini dan memegang janjinya. Amin. Dalam beberapa tahun terakhir ini, hidup kita sedang dilanda kesusahan, baik semasa pandemi maupun setelah pandemi.
Jalan yang kita tempuh sangat bergelombang dan membuat kita terjatuh beberapa kali. Ada begitu banyak lubang yang harus kita hindari, namun masih tetap saja terperosok ke dalamnya. Tubuh kita memang penuh luka dan kita merasakan sakit di mana-mana. Jika ada orang yang berkata bahwa hidup kita di dalam Tuhan akan selalu lancar dan sukses, itu bohong. Kok bisa? Tuhan beberapa kali izinkan saya terjatuh agar saya bisa belajar untuk berjuang dan bangkit kembali. Tuhan mengajari saya untuk tidak menyerah. Ketika saya berada di jalan buntu, maka Tuhan ajarkan bagaimana iman percaya itu mendatangkan mujizat yang tak masuk logika. Di dalam setiap kesukaran yang saya alami, ada banyak pelajaran berharga yang didapatkan. Tuhan tidak pernah menyuruh kita untuk duduk berdiam diri, lalu mencurahkan berkat-Nya begitu saja. Tuhan menginginkan kita untuk menjadi garam dan terang dunia dengan segala problematika kehidupan yang ada, agar manusia melihat kemuliaan Allah terpancar dari hidup kita. Sekalipun kita terjatuh, sekalipun kita harus menjalani hidup yang penuh bergelombang, sekalipun badai menggoncang hidup kita, Tuhan akan selalu memegang tangan kita. Tuhan yang akan memberikan kepada kita kekuatan dan Dia yang akan membuka jalan saat tiada jalan. Boleh katakan amin? Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih bila Tuhan yang pegang tangan kanan kami. Tuhan, pegang tangan kanan kami, Tuhan, pegang. Kami tidak kuat kalau kami berjalan sendiri. Kami tahu begitu banyak persoalan yang ada di depan mata. Bila Tuhan kuatkan kami, lewat khotbah minggu ini, banyak orang dikuatkan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan yang pegang tangan mereka semua. Dan Tuhan pegang dengan tangan kanan Tuhan. Kami tahu itu artinya begitu berharga tangan kanan kami ini di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati semua orang yang mendengarkan khotbah minggu ini dan mereka dikuatkan dan dipulihkan dan diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.